cukup Anda bukan saudara saya. Itu ya terakhir yang dia sampaikan kepada saya. Selama perhelatan kasus Agus dan Nopi, saya adalah orang yang tidak pernah menjelekkan seorang advokat. Tunjukkan kepada saya, siapa lawyer pihak Nopi, ring 1, ring 2, ring 3 yang pernah saya jelekan, tunjukin kepada saya. Kan ada bahasa-bahasa, udah lu bilangin aja Densu gini, Pablo begini segala macam dan sebagainya segala macam. Nggak saya sampaikan. Nah kalau ingin bitel dengan saya, udah Erdelau sama saya bilang gitu di depan publik. Gak ada urusannya dengan hukum ini bagi saya. Dia nggak bisa sebut, nggak berani sebut nama saya di sini. Perlu saya tepuk dada seperti kayak begini. Nggak usah macam-macam dengan saya. Saya nggak bisa disetir oleh orang lain gitu loh. Di mana nurani Anda? Ini kelakuan Anda. Ini seorang sahabat melakukan ini kepada sahabatnya sendiri. Saya lagi wawancara jadi interupsi. Malu kan saya gitu loh. Saya sekarang jadi tumbal, jadi korban dari kasus ini. Di situ saya sadar bahwa saya adalah orang yang sedang menyakiti seseorang yang namanya Pratiwi Nopianti. Betul. Nah aku mau tahu dong Bang, kronologinya seperti apa sih Bang? Abang bisa bergabung, bisa menjadi bagian dari polemik ya, bisa dibilang, atau isu ini, seperti apa itu Bang? Baik. Kami kan selalu berkomunikasi ya dengan para sahabat-sahabat advokat reuni di kasus Pina Cirebon. Waktu itu kami melihat bahwa ini ada kasus yang unik di mana yang bernama Agus Salim disiram air keras. Selanjutnya perlu saya melihat ini kok ada hal yang harus saya ikuti. Nah akhirnya waktu itu Bang telepon saya, bro, tahu nggak kasus Agus? Iya, kebetulan Bang itu dengan kami juga sedang menangani perkara kasus Icang yang buta juga di Gunung Putri, dan saya berkesempatan mendampingi BAP ya kan di Polsek Gunung Putri. Nah selanjutnya entah kabar dari mana, malamnya beliau dapat kabar bagus ya, dapat kabar bagus, sudah melakukan video call dengan Agus Salim, yang di situ bahwa Bang merasa ikut berempati untuk bisa membantu kasus hukumnya Agus. Kan dengan bahasanya, siapa yang mau dihajar nih Gus nih, Nopi apa Densu, kan gitu bahasanya kan. Nah itu kan media juga bisa lihat. Dan ternyata yang memberikan informasi tersebut adalah Bang Jainuddin. Jadi Bang Jainuddin itu adalah kuasa hukum pertama dari Agus Salim, kalau nggak salah seperti itu. Akhirnya dengan waktu yang cepat di tanggal 19 akhirnya ada rencana di tanggal 20-nya mendatangi Pak Agus Salim. Saya juga belum jadi kuasa hukum waktu itu. Tiba-tiba Bang menentukan sikap untuk laporan ke Polda. Ini untuk laporan pertama Agus untuk Nopi, saya nggak tahu. Nah akhirnya dilaporkan di Polda Jabar. Selanjutnya pulang baru saya hadir di rumahnya Bang tanggal 20. Nah akhirnya saya diperkenalkan dengan Agus, dan saya pun sempat memberitakan informasi kepada publik. Teman-teman, ini Agus ada di samping saya, kita support segala macam. Dan bahkan saya juga menyampaikan di tanggal 21, 22, 23, lebih baik ini tabayun, saya bilang lebih baik ini bermaafan. Nah saya pun ditegur ketika nggak usah banyak minta maaf, karena minta maaf itu bukan pembela kaum lemah. Ya sudahlah, jadi saya memberhentikan itu. Akhirnya juga kan terjadi suatu ledakan yang saya ledakan dengan keras ketika saya berstatement yang memang waktu itu menjadi kontroversi. Nah setelah itu tiba-tiba saya ditelepon oleh untuk bisa datang ke rumahnya. Dia yang menyiapin fasilitasnya, dia yang menyiapkan media segala macam, dan di situ kita juga tahu ya bahwa kita sering berbicara terkait apapun yang kita ketahui dari sahabat-sahabatnya NP yang lama, terus mantan-mantan mungkin organ yayasan atau relawan segala macam. Nah karena apa? Saya banyak
dihubungi oleh mereka, sehingga ada kan cerita-cerita dari mereka, dan akhirnya juga saya nggak tahu mereka lebih duluan ke rumahnya Bang. Nah, terjadi polemik perasa yang saya sampaikan tentang narkoboy lah ya, lebih jelasnya disebut narkoba. Waktu itu saya cuma menyampaikan kepada publik bahwa saya sedang membela saya sebagai kuasa hukum yang disampaikan oleh Bang dan Agus langsung kalau saya sebagai orang yang harus membela, nah otomatis saya harus profesional dong, ya. Cuman mungkin karena saya di situ ditumpangi dengan hal-hal yang membuat saya harus peperangan ini adil, Bang. Jadi kalau Indonesia peringkatnya itu 16, kita bertarung lawan Singapura itu nggak imbang. Mahkamah Internasional itu nggak boleh seperti itu. Akhirnya di situ muncul penggiringan-penggiringan yang dilakukan oleh NP, sehingga saya marah, ya kan. Ini kenapa masalah ini dibawa-bawa, masalah ini dibawa-bawa. Apa perlu saya membawa masalah lain dia di sini? Tapi itu saya katakan, apa perlu? Saya bilang, ya dengan hal yang sebagainya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Nah dari situ saya punya analisa bahwa ini kasus kalau kembali lagi dilaporkan dengan pasal 369 makin blunder ke sana kemari, ya, sehingga dampak dari apa pembicaraan saya sehingga saya berseteru dengan John LBF. Karena ada dasarnya. Karena Bang John LBF itu bersedia untuk menyumbangkan dengan berbagai persyaratan. Aduh ribet, saya bilang nggak usah sok kaya. Saya bilang atau perlu Anda saya tantang 5 miliar untuk kasus ini. Sampai saya berhenti jadi toga kalau saya tidak bisa memperjuangkan Agus. Nah, akhirnya Bang John LBF merasa tersinggung, akhirnya juga memberikan somasi kepada saya. Somasi diantarkan dan kebetulan saya kenal dengan rekan sejawat, kita bertemu aja. Akhirnya difasilitasi di MBC oleh Bang John, kita udah selesai. Nah pertemuan saya dengan Bang John itu kan urusan saya pribadi ya. Urusan saya pribadi tapi dimaknai oleh ketua tim Bang. Saya sedang bersekongkol, saya sedang berkonspirasi. Dia nggak paham ranah pribadi. Waktu itu saya dikeluarkan dari grup. Dan polemik terjadi, RDLO dikeluarkan, RDLO dipecat, RDLO didepak segala macam. Saya klarifikasi dong, Bang izin, kesalahan saya apa? Itu kesalahan lu tuh di situ ada pengkhianat, kenapa lu ikut-ikut campur ke sana? Lah saya bilang ini urusan pribadi saya, masa urusan pribadi Anda harus mengatur saya? Nah dari situ akhirnya saya tidak diblokir, masih tetap berkomunikasi karena saya keras sekali saya membela Agus di situ. Nah terjadi perselisihan itu akhirnya saya tidak dimasukkan kembali, akhirnya kan ngambang saya. Ngambang, ini tidak jelas apakah saya di pihak Agus atau saya tidak di pihak Agus. Tapi Agus pernah telepon Bang Erdelo itu orang baik. Bang Erdelo itu adalah orang yang memperjuangkan Agus. Saya dengar dengan nada kerasnya dia benar-benar memperjuangkannya Agus. Oh, itulah yang Bang pertimbangkan saya masih menjadi kuasa hukumnya Agus. Nah, yang paling fatal yang perlu teman-teman ketahui, waktu saya di Komal, ya, saya mendapatkan informasi bahwa kantor hukum itu tidak melakukan pelaporan polisi untuk Salsabila dan dia tidak pernah melakukan somasi. Akhirnya bersama-sama di Komal itu saya duduk seorang perempuan menangis merintih-rintih, keguguran segala macam. Kan hati nurani saya bergerak Pak. Ini ibu-ibu ini kasihan. Saya bilang saya tanya ibu masalahnya di mana? Kok ibu bisa nangisnya sampai sakit banget? Iya Pak, saya dilaporkan. Saya sebentar dulu Bu, setahu saya tidak melaporkan ibu. Setahu saya tidak pernah membuat somasi, itu saya sampaikan di situ. Kita cek dulu kebenarannya, tapi seandainya ibu merasa Bang dari mana dasarnya? Akhirnya ada pertanyaan dari lawyernya NP yang mengatakan kepada saya bahwa apa yang terjadi Bang? Kalau ini memang terjadi. Dan apa tindakan Anda? Saya mengutuk keras, saya mengecam manusia biadab yang buat perempuan ini nangis. Bukan untuk saya, karena saya sudah tahu tidak melakukan somasi, tidak memasuk pelaporan. Itu kan sah-sah saja. Masa iya di dalam ranah advokasi saya dibatasi bicara? Kan sama-sama seorang advokat, saya dengan Hotman Paris
dengan Alvin Lim, dengan siapapun sama, dengan Pablo Benua sama, kita seorang advokat, undang-undangnya sama. Jadi tidak ada hierarki di situ. Ya, kebebasan berpendapat bagi seorang advokat itu sah dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, waktu itu akhirnya ada yang menyampaikan cerita itu ke ketua tim, ke Bang. Karena saya memang bergadang, terus saya sakit kepala, saya waktu itu tidur siang, bangun jam 3. Dia udah telepon berapa kali itu, konferen. Terus dia WA, diblokirlah nomor saya. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Saya itu nggak merasa punya salah, makanya saya dengan cuitan-cuitannya saya biarin aja. Tapi makin kesini makin menggelitik juga. Oh iya Bang, kan terutama dengan NP ya, atas dugaan pencemaran nama baik ya. Nah, awalnya itu Abang ketika berstatement seperti itu di media, itu sebenarnya mulai dari Abang sendiri atau memang ada arahan-arahan khusus gitu Bang? Jadi gini Pak, yang namanya di kantor hukum itu kita tahu ada beberapa regulasi yang harus kita maknai sebagai etik, kita menghormati ketua tim. Dimanapun, termasuk di kantor hukum. Nah jadi begini, selama kami menangani perkara ini, banyak mantan-mantan sahabat Nopi yang lama merapat ke kami. Ya, mengadukan inilah, melaporkan ini. Yang berstatement NP narkoboy itu bukan Erdelo. Coba lihat tanggalnya, jam berapa itu ketua tim kita menyatakan kalau NP itu narkoboy. Kan dia dulu bukan saya. Ya, saya datang ke situ sudah difasilitasi, ada medianya, ya kan, tempatnya segala macam. Nah, saya nggak mau ini ada instruksi atau tidak dari beliau, cuman saya memaknainya ini begini. Saya kan di situ berstatement keras selama 36 menit statement saya. Baik-baik aja, dia senang-senang aja dengan statement saya. Nggak ada masalah. Ya berarti kan saya direkomended dong dengan orang-orang yang memang mendengarkan hal itu. Dan ini kita press conference di tempat kantor hukumnya FA. Dan di situ sudah difasilitasi semuanya. Nah, jangan mengkambing hitamkan teman di sini. Jijik saya lihatnya, ya. Seolah-olah saya yang pertama menyampaikan ini. Kalau perlu saya sudah didoktrin banyak gitu loh. Oh, kamu harus ini, oh kamu harus serang Densu segala macam. Saya bilang ini sini nggak ada urusan bagi saya. Ya. Jangan jadi pengecut sesama sahabat, nggak suka saya. Ini status-status ada nggak yang saya respon? Saya cuma mendoakan sehat selalu, ya. Diberikan kebaikan sama Allah dan sebagainya. Udah keterlaluan Pak, status-status kuning ini kesana. Ini yang baca anak saya udah dewasa. Yang baca orang tua saya, yang baca teman-teman saya, yang baca anggota saya Lembakum Indonesia seluruh Indonesia. Masa kayak gitu sih? Salah saya ini apa? Coba saya mau tanya sama salah saya ini apa? Sampai sekarang kan saya diblokir. Saya susah berkomunikasi sama dia. Jadi teman-teman, apapun ungkapan saya di situ, kita tahu ketua hukum dari pembela Agus itu kan harus bertanggung jawab dong. Ya, di situ juga saya membela Agus. Kita udah tahu loh cuitan dia di media seperti apa. Ya. Jadi gitu. Aduh, saya benar-benar harus menahan emosi yang saya sangat tinggi ketika tiap hari harus disuguhkan dengan seperti kayak begini. Bagaimanapun jeleknya itu sahabat saya, saudara saya. Masa sama saudara sendirinya aja begini gitu loh bro. Ya, dulu dia bilang, wah Erdelo itu kebal hukum. Erdelo itu punya hak, memang betul saya punya hak imunitas, saya seorang advokat. Di pasal 16 Undang-Undang Advokat nomor 18/2003, saya itu seorang advokat. Ya. Beda permasalahannya ketika saya meminta maaf sebagai etik. Karena saya mewakili organisasi besar yang namanya Feradi. Organisasi besar yang namanya Lembaga Hukum Indonesia. Saya nggak mau teman-teman advokat saya di situ dinyatakan kepada publik kalau Erdelo ini kok sebagai pimpinan begini. Karena tahu dari apa yang saya sampaikan itu menyakiti perasaan NP atau Pratiwi Nopianti. Apa salah saya minta maaf? Jangan dikatakan orang minta maaf itu bukan pembela kaum lemah. Di agama kita diajarkan bagaimana kita membalut etik, norma kepatsunan untuk kita bisa sampaikan kepada publik untuk menjaga kondusivitas. Ini masalah pribadi saya menyinggung perasaan NP. Begitu Bang. Baik Bang, ini yang menjadi pertanyaan kembali ya Bang ya.
dikatakan bahwa semua ini ada yang men-setting gitu, atau entah atau mungkin ada dalang lah di balik. Mengapa kasus ini begitu panjang gitu dan begitu Lah abang nggak perlu bertanya itu. Sudah terang benerang, coba voting di beberapa komentar. Ini saya nggak mau ini ya. Contoh misalkan media ketika hal ini dikatakan kepada seorang Denny Sumargo. Bang Denny, ini solusinya gimana kasus cabut kuasa dari selesai urusannya. Kan gitu. Itu ngambil dari bahasa orang, contoh seperti itu. Nah, ketika saya tidak ikut melaporkan NP waktu di Polda Metro terkait ujaran kebencian, Undang-Undang ITE, mohon maaf. Saya kan berstatement, ayo Bang Densu, Tenopi, kalau mau bertabayun, itu saya nggak, seolah-olah saya tidak harus berlaku demikian. Jadi kalau kawan-kawan media bertanya, apakah ini ada hal yang memang diperuntukkan kasus ini? Kasus ini gampang, ya, kasus ini gampang. Saya sudah ngobrol tuh sama kuasa yang sekarang jadi ketua pengacaranya NP, Bang Jos. Di Piwer Tinggi dalam sebuah live platform virtual, nggak saya sebut namanya. Kalau ini lawyernya Agus adalah RDLO, lawyernya NP, Bang Jos, 1x24 jam masalah ini selesai. Nggak digoreng sana, nggak digoreng sini, nggak digoreng sana, nggak digoreng sini. Dan itu sebuah karakter. Terbukti sampai saat ini gitu loh. Salah saya apa? Ya, sama apa hak Anda terus menjudging saya seperti begini? Saya laki-laki loh. Ya, dan apa yang harus saya lakukan? Sampai dia menyampaikan kepada saya, jangan ada permintaan maaf lagi adalah kepada saya. Cukup Anda bukan saudara saya. Itu ya terakhir yang dia sampaikan kepada saya. Boleh berhenti menjadi seorang sahabat kalau sudah tidak satu jalan. Tapi jangan mancing-mancing gitu loh. Saya kan orang yang gak mancing-mancing. Saya tekankan sama teman-teman. Selama perhelatan kasus Agus dan Nopi, saya adalah orang yang tidak pernah menjelekkan seorang advokat. Tunjukkan kepada saya. Siapa lawyer pihak Nopi? Ring 1, ring 2, ring 3 yang pernah saya jelekan. Tunjukin kepada saya. Gak ada Pak. Ya. Contoh begini. Kalau saya habis wawancara, gimana Pak Ketua wawancara saya? Lumayan lah, koreksi-koreksi. Itu sebetulnya kita tuh saling bermotivasi dengan ketua tim waktu itu, ya. Tapi yang saya kurang srek, kurang suka begitu saya kemarin terakhir wawancara, kan ada bahasa-bahasa, udah lu bilangin aja Densu gini, Pablo begini segala macam dan sebagainya segala macam. Nggak saya sampaikan, nggak perlu. Saya akan menyampaikan kalau instruksi dari ketua tim dan sama-sama advokat, baik untuk saya, baik untuk umat, baik untuk semuanya, gitu loh Bang. Saya mengapresiasi sekarang perdamaian ini, mengapresiasi gitu loh. Tapi apapun yang terjadi sudah kusut. Makanya begitu saya dikeluarkan, saya berpuasa berbicara selama 37 hari Bang, kalau pengen tahu. 37 hari itu saya puasa. Saya nggak pernah berstatement tentang Nopi, tentang Agus, saya udah bukan kuasa hukumnya Agus. Nah dengan puasa itu dikira saya sudah selesai urusan saya. Ya, saya sudah meminta maaf. Nah tiba-tiba nambah juga ini, ya kan. Nah kalau Bang pingin bitel dengan saya, udah RDLO sama saya bilang gitu di depan publik. Jangan kayak begini caranya Bang. Ini modus operandi menusuk psikologi orang. Nggak ada urusannya dengan hukum ini bagi saya. Dia nggak berani sebut nama saya di sini. Ya, perlu saya tepuk dada seperti kayak begini. Perlu saya tepuk dada seperti kayak begini. Nggak perlu, saya punya berani kok. Nggak takut mati saya orangnya. Nggak usah macam-macam dengan saya. Kenapa Abang sampai bisa berstatement atau berucap bahwa NP narkoba? Sudah berbaur, meeting, ngobrol, dibongkar-bongkar segala macam. Sehingga kami kedoktrin Bang. Saya kedoktrin. Apa yang saya katakan itu ada barang buktinya di saya. Ya. Saya nggak menjadi orang bodoh di situ. Kita pun harus equal dong, ya. Kalau di dalam meeting itu gimana Bang redaksinya? Apa yang harus saya sampaikan? Ya. Memang saya secara tidak langsung tidak perlulah
sesama profesional saya harus ngikutin alur tersebut. Tapi ketika doktrin di situ melihat NP ini tukang dugem, NP ini narkoboy, NP ini semua orang kan ke doktrin Bang akhirnya kan. Dan orang-orang yang dulu sahabatnya Nopi yang bergabung di kami lewat telepon konferen, termasuk di situ ada saya barang bukti sekri kotosan, ada juga akhirnya kan datang ke rumah. Ya, inisial G, inisial T, inisial D kan datang ke, bukan datang ke saya. Saya bukan ketua tim, kan begitu. Jadi tolonglah jangan di akhir kasus perkara Agus ini, apa sih Erdelow ini bukan apa-apa, tapi jangan injek-injek saya dengan cara seperti begini. Ya. Jadi saya pun akhirnya saya marah tapi saya ditahan. Kenapa saya marah ditahan? Saya masih menganggap dia sahabat saya dan saudara saya yang baik hati, yang saling mensupport seperjuangan. Ya, tapi apa urgensinya gitu loh. Ini yang baca orang-orang banyak mendorong saya. Ya. Pantas nggak bahasa-bahasa ini sampaikan kepada dia? Ya, saya nggak mau mengutip apa yang disampaikan oleh Pablo Benua, apa yang disampaikan oleh Densu, apa yang disampaikan oleh PH-PH yang lain. Saya punya prinsip, saya nggak bisa disetir oleh orang lain gitu loh. Ya, termasuk kalau Anda merasa sakit hati sama orang lainnya silakan, tapi jangan diluapkan ke saya gitu loh. Saya ini orang yang nggak bersalah dalam perkara-perkara ini. Ya, ada nggak korelasinya teman-teman di dalam pembelaan hukum saya dengan Agus? Oh kamu omongin Pablo begini, omongin Densu begini, omongin, ada nggak yang kayak begitu? Saya juga punya harga diri, saya punya landasan meletakkan pilihan kata yang tepat buat saya. Tolonglah Bang, jangan mancing-mancing ya. Sekarang begini Pak, begitu saya tahu dilaporkan NP, saya bergabung ke, Alpilim nggak bakalan nerima, Agus nggak bakalan nerima segala macam. Emang dia itu Tuhan? Yang harus saya sampaikan benar dengan segala dalil-dalilnya, dengan segala tindakannya, kan nggak perlu begitu saudaraku Bang. Kita tuh bersahabat ya. Saya tahu Anda tahu saya, kita sama-sama menjaga harga diri saya sebagai persahabatan, menjaga harga diri kita ya. Walau bagaimanapun ibu saya yang melahirkan tentu udah komunikasi sama saudara. Hargai keluarga saya ya. Nggak perlu saya menyampaikan lagi bahasa-bahasa lebih koreksi lebih pedas. Baik Bang, berarti bisa disimpulkan bahwa tuduhan kepada NP ini berawal dari atau mungkin Iya, kalau orangnya nggak merasa dia playing victim, ya harusnya menyadari dong. Kalau saya kan gimana instruksi dia? Orang-orang di kantor hukum itu gimana Bang? Oh harus begini. Saya lagi wawancara jadi interupsi. Malu kan saya gitu loh. Jadi jangan sampaikan bahwa semuanya itu tidak ada korelasinya dengan kantor hukum FA. Semuanya kita berlindung di dia sebagai ketua tim. Sampaikan tahu sendiri pernyataan yang disampaikan oleh Bang Jainuddin ke publik. Ya, di kantor hukum itu bagaikan tahta raja yang harus taat kepada titah raja segala macam. Itu ada nilai pembandingnya pembicaraan seperti ini. Ya. Dan mirisnya sekali ketika hal ini terjadi, banyak pertanyaan-pertanyaan publik yang mengatakan, Erdelow itu perasaan berstatement setelah status dari yang narkoboy buat nyonya yayasan, kan begitu. Jadi tolonglah netizen ini jangan melihat Erdelow ini adalah orang yang jadi tumbal saat ini. Ya dibuang injek-injek gitu kan, di LPK Nopi gitu kan, ditolak Alvin Lim segala macam. Stres saya. Dapat apa Bang saya dari sini? Dikasih berapa uang di sini? Pernah nggak saya dapat uang di sini? Nggak ada. Kan pro bono kita di sini. Tapi merugikan imaterial saya sangat banyak sekali dalam kasus ini. Makanya saya pusing. Kan begitu. Tolonglah. Saya jadi menyampaikan, kalau jujur Bang, kalau nanti boleh pertanyakan tentang pelaporan NP dan sebagainya. Saya sekarang jadi tumbal, jadi korban dari kasus ini. Siapa orang yang peduli sama saya? Ketua tim yang saya percaya bakal menyelamatkan saya dari apa yang saya sampaikan difasilitasi dia di media. Ya, akhirnya dia membawa saya ke
ke jurang, ya menendang saya nih ke sini ke jurang kan. Itu kelakuannya seperti kayak begitu. Terus kalau saya harus bilang bahwa setelah saya kejadian ini, saya juga akhirnya dilaporkan oleh Pratiwi Nopianti. Siapa yang bantu saya? Malah senang-senang gitu kan. Wah, nih, ya. Alhamdulillah Gelo sudah di-LP-kan, semoga segera diproses dan dihukum biar enggak bawel dan stres. Gila enggak? Ini seorang sahabat melakukan ini kepada sahabatnya sendiri. Di mana nurani Anda? Ini kelakuan Anda. Jangan kau saya jadi budakmu, saya akan diam begitu saja. Ya. Saya udah diambang marah, Bang. Tapi di ambang marah pun saya menyuarakan kepada publik ini kekecewaan saya kepada seorang, ya. Ya dengan cara marah saya nggak perlu dengan cara hukum lah. Saya doain dia aja yang baik-baik, cepat nikah biar nggak stres segala macam kan bisa. Saya masih dalam hati nurani, Pak. Dia mengharbat, saya menganggap dia orang baik. Tapi tiap hari menyakiti saya dan keluarga saya. Ya, apa saya harus diam, Bang? Apa harus diam dengan tekanan-tekanan dia yang seperti ini? Saya tantang dia di status, coba bikin nama saya bukan nama atau bukan nama Ergelo. Erdelo tulis ada di sini atau nama saya langsung di sini. Gak berani, Pak. Gak pantas lah. Di sisi lain saya merasa tidak punya salah. Ini sudah tidak harus minta maaf, Pak, sama seorang. Saya tidak salah aja dikeluarkan, diblokir dengan kata-kata hina sampai sekarang terus status-statusnya yang seperti ini. Ya, kalau saya sudah marah saya nggak peduli, Pak. Ya, setan dari langit ketujuh datang, gua sikat, nggak ada urusan. Emang keberanian orang bisa diukur dari uang, harga diri, Pak. Saya lebih terhormat orang yang banyak harta, sifatnya baik, merendah, itu yang saya hargai, Pak. Sekelas John LBF loh, udah sakit hati sama saya. Setelah saya bertemu, ngobrol, itulah manusia yang bijaksana, Pak. Dia mampu memaafkan kesalahan saudaranya sendiri, satu iman, satu nusa, satu bangsa. Ini saya nggak punya salah ditenggelamkan. Pak, saya ini pimpinan lembaga besar, Pak. 3.500 advokat seluruh Indonesia bernaung di lembaga saya. Ini pembinanya, pendiri lembaganya dibeginiin. Ya. Saya masih sabar sampai saat ini, Pak. Apakah saya nggak bisa mengorek? Apakah nggak bisa ngorek-ngorek kesalahan dia? Bisa, banyak kok kesalahan dia. Nggak ada urusan sama saya. Tapi saya masih menahan, Pak. Di sana juga banyak teman-teman saya yang baik. Di sana banyak sahabat-sahabat saya yang masih support ke saya. Ya. Tapi aduh ya Allah ya Robi, benar, Pak, saya nyatakan Erdelo ditumbalkan dalam kasus Agus Danopi. Sudah ditendang dari sahabat-sahabat terbaik, sudah di-LP-kan, betul nggak? Tapi saya yakin kalau saya tegak lurus, ya, nggak neko-neko, nggak banyak beretorika, nggak giring opini, nggak giring. Orang bisa tahu kok saya dalam konteks pembelaannya untuk Agus. Nanti Allah mengirimkan bantuan kepada saya siapa orangnya itu, nggak perlu, ya. Sulit, Pak, sampai saat ini pun saya menghubungi Bang Densu, menghubungi Tenopi, Gary, segala macam. Udah sulit, padahal cuma meminta maaf karena saya memang merasa melanggar etik. Kalau urusan hukumnya, udah. Secara khusus nih, Bang, buat NP, ada permintaan maaf atau mungkin statement dari Abang seperti apa? Ya, jadi gini, Bang, saya cerita ya. Saya ini alhamdulillah, saya masih menjalankan sholat 5 waktu, istiqomah bertahun-tahun. Dan waktu itu saya sholat malam. Setelah saya berpulang dari rumah Bang, saya sampai rumah itu, saya merenung. Setelah sholat saya berdoa. Dalam doa saya itu kan ada suatu yang saya bacakan, inna sholati wa nusuki wa mahyayati lillahi rabbil alamin, ya Allah. Apakah saya menghina seseorang ibadah? Misalkan kalau saya menghina ya. Di situ saya sadar bahwa saya adalah orang yang sedang menyakiti seseorang yang namanya Pratiwi Nopianti. Ya. Besoknya kebetulan saya diundang oleh Bang
untuk mendampingi Agus Salim pelaporan tentang pasal 369 di Polda Metro Jaya. Yang pertama lah saya lakukan ketika media datang kepada saya, apa yang saya lakukan? Sebentar, saya mau pesan dulu buat Teh Nopi. Teh Nopi, saya meminta maaf lahir batin ketika Teh Nopi merasa sakit hati. Itu Bang yang saya lakukan. Sebelum saya juga menjalankan tugas sebagai kuasa. Karena itu sifatnya pribadi saya dengan NP. Nah, waktu kemarin saya sempat bertemu di Komal dengan Bang Densu, dengan kawan-kawan advokat juga. Jadi gini saudaraku, terkait permintaan maaf saya di publik itu, saya tidak mewakili diri saya aja, mewakili keluarga, mewakili lembaga saya, dan mewakili organisasi besar saya, Feradi. Ya, kan teman-teman saya kecewa ketika lu itu sekarang jadi pemeran antagonis sebagai penjahat di kasus Pina. Orang mengeluh-elukan saya mau anjing-anjingin oknum, saya diapresiasi. Sekarang dengan masalah kecil janganlah. Akhirnya saya paham. Oh iya, saya dulu lagi disanjung di kasus Pina Cirebon. Sekarang saya lagi diinjek-injek kan gitu. Saya kan bawa sendiri Pak. Akhirnya secara pribadi, secara etik saya menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf kalau saya hitung udah ratusan kali. Ya cuman mungkin saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kemarin dengan Bang Densu, Bang Gary Julian juga sudah saya sampaikan, ini tidak mempengaruhi dalam perkara hukum ya. Jadi kalau perkara hukum itu adalah lain konteks Pak. Ini adalah norma etik, itu adalah norma hukum. Norma hukumnya sebenarnya sebagai individu rakyat Indonesia harus menghadapi proses hukum ini dengan baik. Nah, tapi ketika saya sampaikan kepada publik secara pribadi, secara etika saya meminta maaf kepada Teh Nopi. Karena dari pernyataan tersebut menyinggung perasaan dia. Meskipun secara hukumnya yang saya sampaikan, saya dalam perasa pertanyaan perlu nggak saya bongkar kalau dia itu pemain narkoboy. Coba saksi ahli hukum, profesor coba analisa kata-kata saya. Pasal 27A ya kan, Undang-Undang ITE yang terbaru juga pasal nomor 1 tahun 2024, di situ pasal 27 ayat A itu orang yang melakukan pelanggaran melawan hukum di Undang-Undang ITE dengan menuduh. Mana tuduhannya? Kalau itu saya nggak ada masalah gitu kan, dan apapun resikonya saya harus bertanggung jawab. Kalau dalam konteks tapi kalau kode etik, dalam etik Pak, di agama Islam itu diajarkan ketika seseorang yang memiliki dosa kepada sesama umat, maka juga di akhiratnya bermasalah. Dosa yang paling besar itu doa sesama umat. Kalau dosa sama Allah itu bisa diampuni. Doa sama orang tua kita bisa diampuni. Kalau dosa sesama umat itu susah untuk diampuni. Makanya saya sadar itu. Saya meminta maaf kepada Pratiwi Nopianti. Terserah Mbak Nopi mau memaafkan ya syukur, alhamdulillah. Enggak memaafkan pun saya sudah memberikan suatu nilai-nilai etik yang baik, penyampaian yang baik yang mewakili keluarga, lembaga, juga nama besar organisasi advokat sebagai rekan sejawat teman-teman saya. Kan kita hidup bersosial. Jangan sampai kita hidup bersosial sehingga dikategorikan saya nggak mau bersosial, ya saya rugi dong. Lebih baik sahabat dan teman-teman saya di belakang ini lebih berharga. Ya, sampai setelah saya melakukan permintaan maaf, sekarang udah 91 orang lawyer yang mau mendukung saya ketika siapapun, tidak kasus ini aja. Berarti kan teman-teman masih punya jiwa korsa yang baik kepada saya teman-teman. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Semoga apa yang saya lakukan itu dari pertama saya puasa 30 hari segala macam menjadi kondusivitas yang baik sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik yang berkepanjangan. Karena kasus Agus ini sudah saatnya dihentikan oleh berbagai pihak karena akan membuat masalah-masalah yang besar. Seperti pelaporan Pratiwi Nopianti di Polda Metro Jaya, apa RD Law menyinggung-nyinggung itu. Apa saya lihat dokumennya saya sudah melaporkan? Belum sampai saat ini, ya sudah jalani saja lah. Begitu teman. Ada yang lain lagi? Ada pesan buat Bang? Boleh. Ya, pesan buat Bang. Bitter sting for bitter future. Mudah-mudahan makin hari makin lebih baik.
terus percaya Bang bahwa truth will survive. Jadi jalan kebenaran itu akan ada pada jalannya ya. Jangan kebenaran di atas aksiomatism. Nanti rugi. Itu saya sebagai pesan dan saya sekalian surat terbuka buat Dr. Haji Muhammad SHMH sebagai pemilik dari Klopem. Surat terbuka buat hari ini saya menyampaikan berita terbuka dengan untuk berhenti. Mau sampai kapan Anda membenci saya sementara saya juga tidak membenci Anda. Ya, itu surat terbuka. Mudah-mudahan Bang disehatkan jasmani dan rohaninya ya, dan semoga Bang berikan suatu kehidupan yang lebih baik, kasus-kasus yang lebih bermartabat, kasus-kasus yang demi rakyat untuk keadilan, bukan seperti yang kemarin-kemarin menurut analisa publik kalau kasus yang mudah dipersulit. Kata siapa? Kata netizen sebagian banyak. Nah itu juga Bang sebagai suatu landasan kita harus berpikir, kita harus introspeksi diri, nggak ada ruginya Bang. Kita introspeksi diri, saling mengingatkan satu sama yang lainnya, kan begitu. Karena siapa tahu ketika kita juga sudah tidak ada di dunia ini, ya doa saya yang menyertai Bang, begitupun sebaliknya, begitu ya. Dan RD Law meminta maaf kepada kalau memang ada perkataan, pernyataan, sikap saya yang tidak berkenan, termasuk kerugian-kerugian material maupun imaterial yang memang perlu kita bicarakan tidak perlu di status ya, karena sudah banyak orang-orang yang terusik di keluarga saya, di lembaga saya, termasuk saya pribadi. Jangan sampai permasalahan ini menjadi berujung kasus Agus dan Nopi ini saya yang dirugikan. Ya, kalau Bang kan sudah tenang, sudah nyaman, sudah tidak ada masalah lagi, ya kan? Ya saya juga kasihan dengan beliau yang memang banyak deraan-deraan laporan polisi inilah segala macam. Saya sebetulnya mau ikut berempati. Saya sebagai sahabat bisa ikut serta untuk menyampaikan kepada publik untuk bisa membawa ini ke ranah restoratif justice. Contoh begini teman-teman, silakan teman-teman dilihat penyampaian saya di publik, mau dicumi-cumi, dirasis, di infotainment, di segala macam. Ada nggak selama pembelaan Agus saya yang mengecilkan dia? Ketika didatangi Densu, saya adalah orang yang langsung memberikan klarifikasi sikap beliau dan lain sebagainya. Ya tapi bukan untuk menghancurkan saya dengan cara begini ya. Saya ini manusia, punya hati ya. Ada limit waktu saya untuk ambil sikap juga ya. Baik Bang, sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian saya ini mewakili saya yang tidak bisa berkomunikasi dengan saudara karena saudara sudah memblokir WhatsApp saya. Jadilah besar ketika kita membantu yang kecil, jadilah kecil ketika melihat orang besar. Karena orang besar itu tidak mungkin kita bisa melihat dalam perspektif kita bisa disamakan, disejajarkan dengan orang lain. Pilihan hidup itu sudah ada pilihan Tuhan. Kita orang beriman, mari kita nikmati hidup kita dengan banyak nilai ibadah dan sebenar-benarnya pembela kaum lemah. Satu lagi Abang, kalau ada kesempatan Pak bertemu dengan Pratiwi Nopian, ya Abang bersedia? Kesempatan bertemu, jadi gini saudaraku, manusia itu yang pegang omongannya ya. Ya termasuk kalau saya nanti pakai baju toga, saya tidak bisa membela Agus, ya ngapain saya menjadi seorang advokat, apalagi untuk Teh Nopi. Ketika saya ketemu dengan Teh Nopi dan momen yang tepat saya bisa dipertemukan, orang yang paling pertama menyapa, santun dan meminta maaf itu adalah saya. Ya, karena memang tujuannya ke situ. Karena begini Pak, untuk meminta maaf itu saya nggak hina Pak, justru saya memberikan sikap saya yang baik kepada siapapun. Jadi prinsip hidup saya meminta maaf kepada pasien, saya tidak hina. Tetapi akan hinalah orang-orang yang selama ini sombong dengan kesalahannya dan tidak mau meminta maaf. Sekian saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.